Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arina Fisa Fitri dengan NIM B100190497. Di sini saya akan mereview jurnal untuk bab 7 dengan judul Training and Development, Its Effect on Job Performance in the Selected Companies of UAE. Jurnal ini tadi diterbitkan atau dipublikasikan pada Journal of Social and Administrative Science pada bulan September di tahun 2018 dengan volume 5 dan issue 3. Penulisnya sendiri adalah Syed Najaf Ali dan kawan-kawan yang bersangkutan. Kemudian kita langsung masuk pada latar belakang sendiri. Orang dapat berpikir bahwa bisnis berjalan tanpa pelatihan di zaman kuno. Secara teknis, ini tidak terjadi, baik formal maupun informal. Pelatihan selalu ada dalam bisnis untuk menjalankan prosesnya. Lambat laun, pelatihan ini memperoleh bentuk yang bisa dikatakan formal. Perusahaan mulai menyadari bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan sumber utama untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui hubungan antara program pelatihan dan pengembangan yang diberikan pemberi kerja dengan kinerja karyawan, dan juga mengetahui apa yang ditunjukkan oleh hubungan ini tadi. Kemudian peneliti ini menetapkan 7 hipotesis. Ada yang hipotesis yang pertama yaitu adanya hubungan yang signifikan antara pelatihan di tempat kerja dan kinerja kerja karyawan. Untuk hipotesis yang kedua, ada hubungan yang positif antara pendampingan dengan pembinaan prestasi kerja karyawan. Hipotesis yang ketiga, ada hubungan yang positif dan signifikan antara program pelatihan dan pengembangan simulator yang disediakan pemberi kerja dan kinerja kerja karyawan. Hipotesis yang keempat, ada hubungan yang signifikan antara program pelatihan dan pengembangan yang dipandu oleh pemberi kerja dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Hipotesis yang kelima, studi kasus berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Untuk hipotesis yang keenam, rotasi pekerjaan sistematis yang dilakukan dalam organisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja karyawan secara keseluruhan. Dan untuk hipotesis yang ketujuh, program pelatihan dan pengembangan yang positif diberikan oleh pemberi kerja ini akan berhubungan positif dengan kinerja karyawan secara keseluruhan. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, sebelumnya penelitian ini bersifat cross-seksional karena keterbatasan waktu dan sumber daya, dan juga karena alasan yang sama hanya dipilih satu sektor, yaitu sektor keuangan sebagai titik fokus utama. Data dikumpulkan langsung dari responden melalui kuesioner dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Responden diberikan pertanyaan yang untuk menilai variabel-variabel tersebut pada skala 1 sampai 5, di mana skala 1 untuk sangat tidak setuju, sedangkan skala 5 untuk sangat setuju. Setelah memeriksa validitas dan reliabilitas kuesioner diberikan kepada 15 eksekutif kerja dari 3 organisasi keuangan yang berbeda, yaitu 1 perusahaan pembiayaan rumah terkemuka, 1 bank komersial terkemuka, dan 1 rumah pialang asuransi terkemuka di UAE untuk memeriksa pemahamannya. Nah, untuk hasil penelitiannya ini sendiri, berdasarkan data yang dikumpulkan tadi dan dengan menggunakan alat korelasi Pearson di SPSS, semua hipotesis yang dikembangkan itu diterima dan menunjukkan hubungan positif yang kuat antara pelatihan dan pengembangan dan kinerja karyawan. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa lebih banyaknya upaya dan lebih banyaknya investasi pada program pelatihan formal yang disediakan dapat menghasilkan peningkatan kinerja karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Manajer sumber daya manusia dan pembuat kebijakan harus merumuskan strategi mereka dengan memperhatikan berbagai jenis program pelatihan dan pengembangan untuk kedepannya. Jadi sekian review jurnal bab 7 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.